Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan syafaatnya kita dapat tertolong di akhir kelak nantinya. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Ibu Erik Sabeti. Hormat yang sama juga kepada rekan-rekan HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang epistemologi Islam. Epistemologi atau teori pengetahuan, theory of knowledge, secara etimologis berasal dari kata Yunani epistemologi yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori tentang atau studi tentang. Jadi, epistemologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, model, dan validitas atau keabsahan pengetahuan. Beberapa pokok permasalahan yang terkandung di dalam epistemologi adalah hakikat, eksistensi, ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang cara mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis, dan uji validitas. Epistemologi bayani. Bayani mengandung arti yaitu berkesinambungan, keterpilahan, jelas dan terang, dan kemampuan membuat terang dan generik. Metode bayani yaitu pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi atau istidlal. Maksud secara langsung dan tidak langsung yaitu secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu adanya pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu adanya tafsir dan penalaran. Sumber hukum bayani adalah teks atau nas, yaitu sebagai sumber pengetahuan bayani. Terbagi menjadi dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran. Nas Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu Qat'i ad-dilalah dan Zonni ad-dilalah. Qat'i ad-dilalah menunjukkan adanya makna yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu atau nas yang tidak mungkin menerima tafsir dan takwil, atau sebuah teks yang tidak mungkin mempunyai arti selain itu. Sedangkan Zonni ad-dilalah adalah nas-nas yang menunjukkan atas makna yang masih memungkinkan adanya takwil atau diubah dari makna asalnya menjadi makna yang lain. Yang kedua adalah hadis. Hadis berlaku pada riwayat dan dilalah. Dari segi riwayat, berarti teks hadis tersebut diyakini benar-benar dari Nabi SAW atau tidak. Yang kemudian lahir berbagai kualitas dan kuantitas hadis tersebut, seperti mutawatir, sahih, hasan, dan dhaif. Sedangkan dari segi dilalahnya, yang berarti makna tersebut sudah memberikan makna yang pasti atau masih bisa ditakwilkan. Masih dalam pembahasan epistemologi bayani,
yaitu tentang usul dan furu'. Usul adalah ujung rantai dari hubungan timbal balik dengan furu'. Peran usul dalam hubungannya dengan furu' yaitu yang pertama, usul sebagai sumber hukum pengetahuan yang cara mendapatkannya dengan istinbat. Yang kedua, usul sebagai sandaran bagi pengetahuan lain yang penggunaannya dengan kias. Yang ketiga, usul sebagai pangkal dari proses pembentukan pengetahuan dengan menggunakan kaedah-kaedah usul fikih. Persoalan masalah tentang lafal makna dan usul furu' yaitu yang pertama, pemberian makna atau sebuah kata muncul akibat adanya perbedaan antara kaum rasionalisis dengan ahli hadis, antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah berpendapat suatu kata harus dimaknai sesuai dengan makna asalnya, sedangkan bagi Mu'tazilah suatu lafaz pada dasarnya bersifat mutlak. Yang kedua yaitu analogi bahasa. Di sini ulama sepakat menggunakan analogi diperbolehkannya, tetapi hanya dari sisi logika, bahasa, bukan pada lafal atau redaksinya. Yang ketiga yaitu pemaknaan terhadap asma asy-syariyah. Menurut Al-Baihaqi, karena Al-Quran diturunkan dalam tradisi bahasa Arab, maka ia harus dimaknai sesuai dengan kebudayaan Arab, tidak bisa didekati dengan budaya dan bahasa lain. Cara memperoleh pengetahuan melalui metode bayani terdapat dua metode. Yang pertama, berpegang pada redaksi lafal atau teks dengan menggunakan bahasa Arab, seperti nahwu shorof sebagai analisis. Yang kedua, berpegang pada makna teks dengan logika, penalaran atau rasio sebagai sarana analitis. Penggunaan logika dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, berpegang pada tujuan pokok atau al-maqsid dururiyah yang mencakup al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua yaitu berpegang pada ilah teks. Ilah adalah sifat atau keadaan yang melekat pada teks sebagai dasar pijakan dari penetapan sebuah hukum. Cara ini memunculkan metode yang dikenal dengan qiyas dan ihtisan. Yang kedua yaitu berpegang pada tujuan sekunder. Tujuan sekunder adalah tujuan yang mendukung terlaksananya sebuah pokok. Sarana yang digunakan yaitu istidlal. Istidlal yaitu mencari dalil dari luar teks. Sedangkan istinbat yaitu mencari dalil dalam teks. Yang keempat yaitu berpegang pada diamnya syar'i atau Allah dan Rasul. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah yang sama sekali tidak ada ketetapannya. Maka cara pengambilan pengetahuan yaitu kembali pada hukum pokok atau ashal yang telah diketahui. Epistemologi tentang maslahah dalam konstruksi bayani. Mengetahui sebuah maslahah yaitu dengan istidlal yang dilakukan kecuali pada wilayah nas. Penganut aliran ini dibagi menjadi dua golongan yaitu skriptualisme ekstrim dan skriptualisme moderat. Mereka mengatakan tidak perlu melakukan penelitian terhadap nas atau rasio yang berakhir pada pertentangan dan jauh dari bahasa. Pengetahuan manusia mengenai maslahah tidak dapat dijangkau dengan nalar atau rasio. Jadi, teks dan nas telah memainkan peran penting dan mutlak terhadap terciptanya pengetahuan dan pemahaman terhadap maslahah. Jika teks tidak menginformasikan maslahah secara eksplisit, maka dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama, berpegang pada al-ibahah
al-asliyah dengan metode istishab. Ibaha menunjukkan kepada suatu yang bermanfaat. Artinya, asal setiap sesuatu menginformasikan maslahah dari segi esensi dan fungsi. Penggunaan istishab sebagai metode dimaksudkan untuk mempertahankan nas sebagai sumber untuk mengetahui maslahah. Yang kedua, melihat hubungan bayan antar teks. Jika terjadi pertentangan antara teks dengan zahir, maka dianggap telah terjadi taksis atau isti'nah. Epistemologi burhani. Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Burhan merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu profesi tertentu. Epistemologi burhani menggunakan aturan silogisme. Pengetahuan burhani tidak murni bersumber pada rasio, tetapi berdasarkan rasio objek-objek eksternal. Silogisme dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan al-qiyas al-jami' yang mengacu pada makna asal mengumpulkan. Tahapan-tahapan sebelum dilakukannya silogisme yaitu tahapan pengertian, tahapan penyertaan, tahapan penalaran. Menurut Al-Jabiri, penarikan kesimpulan dengan silogisme harus memenuhi syarat yaitu mengetahui latar belakang, adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan yang bersifat pasti dan benar, sehingga tidak mungkin menimbulkan kepastian yang lain. Silogisme dapat menjadi ilmu burhani memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengetahui term tengah yang menjadi ilah dan sebab adanya konklusi. Yang kedua, hubungan yang konsisten antara sebab dan akibat. Yang ketiga, konklusi tersebut harus bersifat pasti, sesuatu yang lain tidak mencangkup dalam konklusi tersebut. Epistemologi maslahah dalam konstruksi bayani. Epistemologi maslahah dalam konstruksi burhani. Ragam tanda dari epistemologi burhani terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tanda-tanda atau ayat-ayat yang bercorak linguistik atau verbal yang menggunakan bahasa insani atau bahasa Al-Quran. Yang kedua, tanda-tanda yang bercorak non-verbal berupa gejala-gejala alam atau maujud. 2 bentuk ayat tersebut sama-sama bersumber dari Al-Quran atau dari Allah. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya sama-sama mengandung kebenaran dari Allah. Maujud sebagai sumber pengetahuan atau maslahah bersifat universal dan adil. Muhammad Iqbal menyatakan, alam semesta sebagai sumber ilmu pengetahuan yang mengandung aspek kebenaran dan mengantarkan manusia memperoleh kebenaran tersebut. Al-Tufi menyatakan bahwa akal sebagai sarana yang mandiri untuk mengetahui maslahah dan mafsadah atau dalam muamalah dan adat tanpa menunggu penjelasan nas. Epistemologi irfani. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan rohani. Kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Secara metodologi, pengetahuan rohani diperoleh melalui 3 tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua penerimaan, dan yang ketiga yaitu pengungkapan baik secara lisan maupun tulisan. Metodologi pengetahuan irfani. Yang pertama yaitu persiapan. Di dalam persiapan ini terdapat 7 tahapan, yaitu yang pertama tobat, wara, juhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Yang kedua yaitu penerimaan. Realitis kesadaran diri sebagai objek yang diketahui dan akan mendapatkan limpahan pengetahuan dari Tuhan secara iluminatif. Yang ketiga yaitu pengungkapan. Pengalaman mistis
yang diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain secara ucapan maupun tulisan. Epistemologi maslahah dalam konstruksi irfani. Dalam pemikiran irfani, nas diyakini berdimensi eksoteris atau johir dan esoteris atau batin. Suatu perbuatan yang didasarkan pada pemahaman esoteris dan esoteris akan memperoleh ilmu yang akan mengungkapkan maslahah yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maslahah diperoleh melalui beberapa tingkatan dalam irfani. Yang pertama yaitu tahalli, yang kedua tahalli, dan ketiga tajalli. Tahalli yaitu pengosongan diri dari perbuatan tercela. Tahalli memperbanyak amal soleh yang dihiasi dengan akhlak karimah. Tajalli yaitu jawaban batin terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Keterkaitan epistemologi bayani, burhani, dan irfani dalam maslahah hukum. Yang pertama, jika epistemologi bayani dijadikan satu-satunya cara dalam memahami teks, maka hukum kehilangan daya akomodatifnya. Respon terhadap perkembangan baru akan terhalangi sebab nas terbatas dan hanya mengatur hal-hal yang fundamental dan mendasar dalam kehidupan. Yang kedua, jika epistemologi burhani dipakai sebagai satu-satunya epistemologi, maka hukum Tuhan tidak dipatuhi dan nas akan diabaikan. Yang ketiga, jika dari aspek arfani saja sebagai epistemologi, maka akan menghilangkan unsur rasional dan membawa pada praktek keberagaman yang menyimpang dari syariat. Dengan demikian, keterkaitan di antara tiga epistemologi, bayani, burhani, dan irfani menjadi hal yang urgent dalam menyikapi dan memahami unsur maslahah, karena ketiga epistemologi tersebut tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Dengan berpijak pada tiga epistemologi ini, pengembangan dan hukum Islam akan terus berjalan dan dapat menjadi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bayani menekankan otoritas teks secara langsung maupun tidak langsung dan dijustifikasi oleh aturan kebahasaan. Burhani yaitu argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Posisi ini sangat mendominasi dalam menyikapi pengetahuan maslahah. Irfani adalah sarana memperoleh pengetahuan maslahah dengan cara ruhani dan kesucian hati. Nas diyakini bersifat esoteris dan eksoteris, tetapi makna esoteris lebih mendominasi makna suatu ajaran. Demikianlah presentasi tentang epistemologi dalam Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.